One, two, three, funky. Dr. Bambang Sutrisna, Guru Besar Epidemiologi FKM Universitas Indonesia meninggal dunia. Dr. Bambang diketahui ikut turun dalam menangani pasien terjangkit virus corona. Kabar duka ini juga diumumkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Melalui unggahan di akun Instagram ID, diketahui Dr. Bambang wafat pada Senin 23 Maret 2020 di Rumah Sakit Persahabatan pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Hai, my name is Suci Febi Mutiani. Aku dari kelas 11 Keperawatan 2. Pada video pertama aku kali ini akan membahas tentang virus yang lagi mendunia banget, yang lagi booming banget, yang lagi terkenal banget, yaitu COVID-19 atau coronavirus. The coronavirus, which causes COVID-19. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang pengertian dari COVID-19 dan bagaimana sih cara perawatan yang bisa dilakukan di rumah. COVID-19 atau corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Pertama kali diidentifikasi di Wuhan di Provinsi Hubei, Cina, pada tahun 2019 di bulan Desember. COVID-19 sendiri telah menyebar luas ke seluruh dunia, bahkan termasuk ke Indonesia. Kasus positif di Indonesia terus bertambah. Pada hari ini, tanggal 25 Maret 2020, tercatat ada 686 kasus di 24 provinsi. Dan di Jakarta terdapat 440 pasien yang dinyatakan positif dan 37 pasien yang dinyatakan meninggal. COVID-19 sebelumnya dikenal dengan novel coronavirus 2019 nCoV, penyakit pernafasan. SARS-CoV-2 merupakan milik dari keluarga yang disebut dengan coronavirus yang hanya memiliki gejala seperti flu biasa. Gejala COVID-19 paling umum adalah batuk kering, demam, dan sesak napas. Diperkirakan gejala akan muncul sekitar 2-14 hari setelah terkenanya paparan. Virus SARS-CoV-2 ini diperkirakan menular dari orang ke orang melalui, yang pertama, ada transmisi tetesan, yaitu ketika seseorang batuk dan bersin. Yang kedua, ada transmisi aerosol, yaitu ketika seseorang batuk dan bersin di dalam ruangan. Yang ketiga, ada transmisi langsung, yaitu kontak langsung dengan penderita seperti berjabat tangan dan berciuman. Yang keempat, ada transmisi kontak, yaitu menyentuh permukaan yang terkontaminasi kemudian menyentuh area wajah. Cara terbaik untuk mencegah terjadinya infeksi ini adalah dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan air bersih dan sabun, atau menggunakan antiseptik berbasis alkohol 60%. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan penderita. Yang ketiga, hindari menyentuh area wajah. Dan yang keempat, etika batuk dan bersin. Pemerintah juga menerapkan social distancing sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona ini. Social distancing merupakan salah satu upaya pencegahan infeksi virus dengan mengurangi aktivitas yang berada di luar rumah dan interaksi dengan orang lain. Langkah ini termasuk mengurangi berpergian ke tempat ramai seperti supermarket, bioskop, pasar, dan tempat ramai lainnya. Untuk memperlambat laju dan jumlah infeksi virus corona, lewat social distancing sangatlah penting agar tidak membebani rumah sakit, di mana dapat menyebabkan pasien yang mengalami sakit kritis tidak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk menyelamatkan jiwa. Proyeksi yang realistis menunjukkan bahwa jika tidak ada social distancing, maka rumah sakit dan perawatan kesehatan
akan kewalahan karena melonjaknya jumlah pasien. Oleh karena itu, lakukan social distancing secara intensif. Sebisa mungkin, hindari kontak selain dari orang yang berada di dalam keluarga. Peran perawat sangatlah penting dalam bidang kesehatan, termasuk dalam mengatasi masalah virus ini. Ada beberapa peran penting perawat dalam menghadapi virus ini. Yang pertama adalah perawat sebagai pemberi informasi tentang virus ini kepada klien dan kepada keluarga klien. Perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan langsung kepada orang dalam kategori ODP atau PDP atau bahkan pasien yang confirm. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi. Saya perawat Suci Febi Mutiani yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Sebelumnya boleh saya lihat gelang identitas Ibu? Silakan. Boleh sebutkan nama dan tanggal lahir? Nama saya Suharni, tanggal 29 Oktober 97. Benar ya Bu. Tujuan saya ke sini untuk mengecek tanda-tanda vital Ibu yang terdiri dari pengecekan tekanan darah, suhu, nadi, dan menghitung nafas. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi Ibu sekarang. Waktu yang diperlukan dalam tindakan itu sekitar 5-10 menit. Prosedurnya Ibu hanya mengikuti instruksi dari saya. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Apakah ada yang ingin Ibu lakukan? Tidak. Kalau begitu, saya nyiapin alatnya dulu ya. Silakan. Bu, saya langsung ngecek tekanan darah ya. Oke. Maaf sebelumnya digulung dulu. Ini Mbak, sebenarnya ini kan aurat Mbak, nggak boleh. Iya, terus gimana Bu? Terlalu putih saya Mbak. Putih banget ya. Putih dan terlalu gemuk. Nanti bisa nggak ya Mbak itu sampai kenyut-kenyut gitu? Ibu biasanya tekanan darahnya rendah apa tekanan normal. batin? Oh, tekanan batin Mbak saya. Sama anak saya tuh Mbak, ya Allah. Ya Allah. Habis putus sama pacarnya Mbak. Aduh, jangan deh, ini nanti YouTube dilihat orang. Dia habis putus sama cowoknya Mbak. Ya Allah. Cowoknya Bukannya- anak mana Bu? Itu bah bener Mbak. Masukin Mbak, nggak apa-apa. Nggak ada rasanya Mbak. Kalau digulung mendingan tadi nggak usah pakai baju ya Mbak. Selanjutnya saya akan mengecek suhu Ibu. Sebelumnya apakah ingin dibantu memasangkan atau pasang sendiri? Pasang aja Mbak. Saya nggak bisa caranya. Saya sambil ngitung nadi sama nafas Ibu ya. Oke. Dari hasil pengecekan, tanda-tanda vital Ibu normal. Untuk lebih lanjutnya, Ibu banyakin aja istirahat, jangan capek-capek, jangan mikirin yang aneh-aneh. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah, terima kasih Mbak. Kalau gitu saya permisi, selamat pagi. Cara kedua adalah dengan cuci tangan secara teratur menggunakan air mengalir atau menggunakan antiseptik yang berbasis alkohol 60%. Ada 5 langkah yang digunakan untuk mencuci tangan agar lebih bersih. Membersihkan punggung tangan sebanyak 4 kali, kanan dan kiri. Membersihkan sela-sela jari sebanyak 4 kali, kanan dan kiri.
gerakan mengunci dari telunjuk ke kelingking sebanyak 4 kali, kanan dan kiri. Lalu memutar ibu jari untuk membersihkan sela di ibu jari. Kemudian membersihkan kuku-kuku dengan memutar ke arah ibu jari sebanyak 4 kali. Ketika seseorang batuk, alangkah baiknya menutupi area mulut menggunakan lengan bagian dalam, karena daerah ini tidak terjangkau oleh orang lain. Seperti ini. Jadi kalau batuk itu makinya lengan dalam, jangan pakai tangan. Karena nanti kalau seandainya bakterinya kena ke jari-jari, kena ke tangan, dan itu nanti kita megang sesuatu atau bersentuhan dengan seseorang, dengan orang lain, bakteri itu akan berpindah. Jadi itu bisa menularkan penyakit. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga kita, keluarga, teman, kerabat, dan orang-orang sekitar tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.